Sahabat Eljon dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Senang sekali di siang hari ini saya menemani sahabat Eljon, dan saya nggak sendirian karena ada sahabat Eljon juga yang luar biasa. Ini seorang penyanyi, dia juga menjadi finalis dari kompetisi Indonesia yang luar biasa nih, menjadi idola. Oke, dan juga ini ada bisnisnya juga. Kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang penyanyi yang multi talenta. Please welcome Danar Indra. Halo bro. Halo Bro Ruby. Apa kabar? Yes, ini sosok selebriti yang humble nih. Aduh, jangan termentok, mentok banget. Iya, karena ya saya kaget juga kan mengundang gue di sini. Oh mau, sebelumnya kan di konser. Mungkin sahabat Eljon lihat juga di konser Amal ya. Thank you so much ya. Sama-sama. Danar Indra ini mau berbagi ya, bagi nyanyi untuk donasi untuk nelayan dan juga petani. Thank you bro, dan kemarin Sama-sama. Ya sukses gitu kan ya. Dan kita sangat bersyukur ya punya kesempatan bisa memberi ya, bisa berdonasi ya kan, karena ya di tengah kondisi gini banyak sekali yang membutuhkan. Oke, pasti. Bro Danar. Yes. Mungkin sahabat Eljon mungkin ada yang lupa gitu ya. Ada yang lupa. Banyak kali yang lupa. Iya, kita mau gali nih ya kan. Nah, gimana sih Bro Danar ini bisa masuk ke dunia musik ya kan, berkarir di dunia musik. Oh, awalnya gimana Bro Danar? Mungkin bisa ceritakan Bro Danar. Oke, sebenarnya kalau misalnya diceritain tuh panjang banget ya, kayak sinetron tersanjung. Nggak apa-apa, karena perjalanan 1 jam bro. Karena sebenarnya gini, perjalanannya itu cukup fluktuatif, tapi yang benar-benar gua syukuri adalah gua langsung lompat ke kasta yang mendekati yang paling tinggi. Masa, jadi ya kalau di musik sebenarnya ada ya langsung begitu ya, benar-benar. Lompatannya agak jauh gitu dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Dan kan gua berasal dari kota Batu Malang di daerah Jawa Timur, dan ketika gua SMA, lulus SMA, gua gua bener-bener lahir dari keluarga yang sederhana gitu, dan mimpi gua besar, tapi gua mungkin pada saat itu nggak ngerti gimana caranya bisa mewujudkan mimpi gua itu gitu, which is menjadi seorang penyanyi. Anak daerah, siapa yang mikir gitu kan. Akhirnya gue dibantu sama beberapa orang, dan salah satu kayak abang angkat gue, dia ngebawa gue ke Jakarta. Nah, ketika gue di Jakarta, gue menjadi gue dalam tanda kutip gue pelayanan di gereja, kemudian gue aktif di kegiatan paduan suara, dan gue waktu itu to be honest ya, gue tidurnya di gudang. Jadi, yes, tidurnya di gudang di daerah Petojo. Jadi gua di rumah ya. Jadi gua tidur di gudang, mandi di pasar, bener-bener dari bawah lah. Sampai pada akhirnya salah satu abang ya kayak temen lah ya, dan abang angkat gua ini ngajak gua untuk ngisi jadi singer di salah satu acara Natal. Dan sampai di sana ternyata waktu itu gua nggak tahu guest starnya adalah Glenn Fredly dan Rio Febrian. Nah, dari sana tiba-tiba orang yang dari sini, dari bawah langsung melesat. Wow! Tiba-tiba, jadi waktu itu karena bintang tamu telat. Ya, biasa bintang tamu telat. Ya. Semuanya disuruh nyanyi itu, semua disuruh nyanyi segala macam. Cuman tinggal satu orang ini doang yang belum nyanyi, Danar. Ya udahlah, Danar nyanyi bagian terakhir. Pas lagi gua nyanyi. Iya, benar, di underestimate siapa sih gitu kan. Nah, akhirnya sampai pada saat gua nyanyi, Glenn Fredly sama Rio Febrian datang, dan ya itu memang Tuhan punya rencana ya bro ya. Memang walaupun gue di underestimate, tapi memang itu timing gue. Kalau misalkan gue nyanyi di depan, mungkin gue nggak dapet itu. Oh iya, benar. Pasti belum belakang, bintang tamunya datang gitu ya. Datang gitu. Kelihatan.
kelihatan. Iya, iya, iya. Dan almarhum sangat impress ketika gua nyanyi, dan ketika gua turun panggung sebelum dia naik panggung, gua dipanggil sama manajernya. Oke. Dan gua diajak ngomong, bro, Danar, bro, Bung Glenn mau bicara. Wow. Masalah apa gua? Sampai mikir segala macam, dan sampai di sana akhirnya Bung Glenn offering, bro, I need you to be my backing vocal. Dalam hati gue, mimpi apa gue ya? Waktu itu Glenn lagi naik-naiknya lagi. Lu nggak cubit tuh Glenn? Nggak, waktu itu nggak. Hah? Cubit Glenn. Hampir gue gampar. Nggak boleh. Iya. Serius gitu ya. Iyo. Nah, di situ. Tahun berapa tuh? Awal dari karir gue. Itu 2003, 2004. Itu Januari baru naik. Januari belum. Album Selamat Pagi Dunia baru direkam. Gitu. Akhirnya itu gue. Akhirnya lu mulai jadi backing vokal. Backing vokal dari Glenn Fredly, Rio Febrian, Dewi Sandra, Andin, Project Pop, kebuka semuanya. Kebuka semuanya. Tiba-tiba gue. That's why. Kastanya langsung naik, gitu kan. Dan Gudang bye-bye. Tetap masih dari gudang. Tapi beda tempat tidur. Naik tempat tidur. Gitu. Nah, dari sana Bung Glenn challenge. Nar, sebagai seorang penyanyi, lo harus tahu level lo ada di mana. Keberanian lo dites di sana. Jadi Indonesian Idol 1 muncul, di sana juga teman-teman backing vokal gue juga pada jadi finalis juga, kayak siapa? Helena, Lucky, Yoi, itu di 1 kan. Dan gue awalnya mau diikutin ke 1, tapi gue masih belum mau. Itu karena ada Delon pertama kali. Ada Delon, betul, ada Delon. Dan dari sana akhirnya kenapa lu nggak mau? Karena gue masih cinta sama, ya karena Bung Glenn tuh udah kayak nganggep kayak kita kayak keluarga gitu ya. Band ini sangat kekeluargaan sekali. Jadi hilang satu, lu udah nyaman. Yoi. Dan ketika menggantikan satu posisi ini pasti setengah mati gitu. Akhirnya baru di tahun kedua Bung Glenn bilang, lo harus tes kemampuan lo. Nggak apa-apa. Ketika lo kalah atau lo nggak masuk audisi pun, balik lagi ke sini juga nggak apa-apa. Tapi gue akan coba untuk bukain jalan buat lo. Dan dari sana, gue didorong. Dan finally, beruntungnya adalah gue nggak pakai bantuan dia, tapi dia cuman bilang seperti ini, you don't need my help, but one thing that you have to know that I support you no matter what. Itu yang maksud gue ingat. Keren banget. Itu gue liat kayak gimana sebuah opportunity saat lu persiapan juga ketemu gue ya, gitu kan ya. Ini kita ngomong waktu lu ketemu sama Glenn dulu lah ya, gitu kan. Boom, gitu kan, membawa. Jadi lu sebelum itu apa, Bro? Lu persiapan nyanyi, kan emang lu udah merasa gue ini banget ini nyanyi? Sebenarnya belum. Karena gini, pada saat gue di lingkungannya, sebelum gue di lingkungannya Bung Glenn, itu gue cukup jadi pribadi yang sangat introvert dan jadi pribadi yang tidak berani, istilah gini, anak daerah. Lu mau ngelawan anak Jakarta atau anak kota besar, itu kan dalam tanda kutip, lu kayak lagi nyetorin buntut tikus lu ke kucing. Nggak, bukan kucing bahkan, ke macan gitu kan istilahnya. Tapi Bung Glenn ngasih tahu gini, bahwa setiap usaha dan keberanian lu tuh di value. Dan lu harus benar-benar berani untuk memvalue diri lu sendiri. Gitu. That's why ketika lu bisa nyanyi, sampai seberapa jauh kemampuan lo dan seberapa bisa lo bersaing dengan orang lain, gitu sih. Kalau dari Bung Glenn seperti itu, akhirnya gue memberanikan diri untuk gue akan ambil challenge lo ini, dan dengan catatan jangan pernah tinggalkan gue kalau misalkan gue kalah, gitu. Lu udah siapin backup plan? Iya, backup plan udah ada. Awas lo. Iya. Gitu. Iya. Terus ini, Bro, maksud gua gini, lu dulu sempat sekolah nyanyi kah?
atau karena kan nyanyi itu nggak mudah ya, butuh itu sempat mungkin sekolah vokal atau apa sebelum ketemu Glenn itu ya? Gue kalau nyanyi bakat dari lahir, bro. Jadi mungkin gini, Tuhan memberikan gue karunia lahir di keluarga seni. Jadi opa gue penyanyi keroncong, oma gue gambarnya jago, dan kita keluarga itu semuanya rata-rata bisa main alat musik. Cuman Danar aja yang nggak bisa main alat musik. Cuman suaranya aja gitu. Iya, itu musiknya dan dinyanyi. Betul, musiknya dinyanyi. Dan gua dari kecil karena mungkin om dan tante gua itu dengerannya juga udah rumit ya. Kayak gua dari kecil gua sudah terbiasa dengan lagunya Toto, dengan lagunya Boyz II Men, dengan lagunya Def Leppard, gitu ya. Jadi gua gitu habis mandi gitu duduk di depan pintu, bedaknya masih cemong gitu, dengerannya Toto. Bukan Bintang Kecil tapi Toto gitu. That's why mungkin dari sana itu berkembang. Dan perkembangan itu gua bawa sampai ya gua jujur pernah ikut sekolah vokal. Tapi itu juga nggak terlalu berimbas banyak, karena sebenarnya guru vokal gue bilang bahwa emang udah terbentuk dari dulu, lu di sini cuman untuk sharping aja, gitu sih. Untuk sharping aja, oke. Bro, akhirnya lu setelah Bung Glenn ya, ayo maju gitu, akhirnya lu tuh gitu ya. Ya. Season 2 tuh ya. Ya, season 2. Oke, lu ngantri tuh, Bu. Ngantri panjang. Ngantri. Ikutin perjuangannya ya gitu ya. 158.000 orang. Dan tahun itu. Yang di Jakarta ya? Jakarta. Kota yang paling berat. Karena endingnya selalu di Jakarta kan. Jadi orang-orang yang nggak lolos di Surabaya lari ke Jakarta. Gitu. Itu gimana sih, Bro? Kisahnya jadi lu maksudnya audisi gitu kan ya. Audisi langsung lolos tuh. Apa gimana? Lolos. Jadi gua ikut ngantri, tapi gua nggak datang pagi-pagi, gua nggak bawa kemah gitu ya. Ada kan sampai dia bawa kemah segala macam, tidur di depan gerbang gitu kan. Gua enggak, gua datang sebenarnya agak-agak malas, agak-agak ogah gitu ya. Gua datang setengah 1 siang. Tapi pada saat jam setengah 1 itu ternyata bagian yang biasanya rame, yang gate itu masih ketutup. Ya udah, gue maju aja dan masih sepi karena semua kan lagi break makan siang kan. Gue nongkrong di situ, berharap ya udahlah masih sepi. Siapa tahu dapat duluan. Ternyata pas lagi gue stay di depan 3 sub, gue ngelihat ke belakang udah rame. Wow. Dan 15 menit kemudian pintu dibuka. Jadi gua audisi jam 2:30, pulang jam 2:30. Wow, yang lain padahal dari jam 6 pagi. Sampai jam 6 pagi ada yang dipanggil jam 10 malam. Wah, lu datang 2:30 pulang. Wow. Amazing. Gitu. Nggak ada yang kebetulan, betul. Nggak ada yang kebetulan ya. Sebuah kadang ya udah ada yang ngatur gitu misalnya. Udah ada yang ngatur, betul. Nah, terus akhirnya gimana, Bu? Lu audisi 1 lewat. Audisi 1 gua lewat, terus kemudian ada siapa audisi jurinya, Bu? Jurinya masih juri original ya, masih Mas Indra Lesmana, Mbak Titi DJ, Mbak Mutia Kasim. Waktu itu pas gua, Mas Dimas J sempat diganti sama Mas Yofi. Tapi Mas Yofi di babak semifinal dia mengundurkan diri, Mas Dimas Jaya Diningrat balik lagi. Jadi gua babak pre-eliminasi gua masuk, babak eliminasi 1, 2, 3 yang di Teater Kautaman di daerah Taman Mini itu gua masuk. Itu juga dalam jangka waktu 4 hari 3 malam. Kita tidur jam 3 pagi, bangun jam 6:30 pagi, langsung syuting.
lagu yang kita nggak tahu apa-apa kita mesti nyiapin, ada yang disiapin cuman -1 hari itu juga kita pelajarin. Iya. Itu gua lewatin, pingsan-pingsan juga ada, kayak gitu-gitulah. Iya, karena kan istilahnya kita di force itu. Jadi syuting itu benar-benar di rapid gitu kan. Sampai pre-eliminasi 3, kemudian masuk ke voting. Nah, di voting itulah yang menentukan hidup banget, hidup dan matinya seorang finalis di situ. Karena di semifinal itu dia akan diadu based on SMS. Oke. Gitu. Nah, 24 besar kan untuk top 24 dan gua top 24, gua adalah orang ke-11 yang dinyatakan ke-12. 11. Okay. Dinyatakan masuk ke babak spektakuler. Spektakuler itu 12 besar loh ya. 12 besar. Oh, masuk gitu. Aman nih langsung nih. Aman. Oke. Tapi finally nggak aman. Nggak aman. Oke, nggak apa-apa. Bro, akhirnya di finalis itu ya, akhirnya keputusannya lu jadi gimana, bro? Keputusannya adalah gua harus tersisih di babak pertama. Tersisih. Gua bilangnya kalau di Indonesian Idol tidak tereliminasi tapi tersisih. Kalau tereliminasi tetangga sebelah. Oh iya. Bisa aja lu. Iya. Yang bawa koper itu. Iya. Gitu. Ya, dari sini nih mulai karir lu juga tambah diketahui banyak orang ya, Bu. Tadi kan sebagai background backing vokal. Bukan baking soda nih. Nyuci dong. Oke, sekarang jadi lu dikenal sebagai finalis ini ya. Iya. Dan dari situ dampaknya gimana? Dampaknya sangat signifikan. Naik lagi nih kasta lu naik lagi. Naik lagi gitu ya. Gudang masih kan? Gudang enggak. Sekarang pindah ke apartemen. Lu kayak kisah telenovela, bro. Makanya kan istilahnya kayak sinetron kan, dari panjang banget gitu kan. Nah, beruntungnya adalah sangat punya imbas yang cukup luar biasa ya dalam hidup karir gua sebagai seorang musisi. Karena tadinya kita berharap ya udahlah yang penting nyanyi gitu kan. Tapi ternyata sampai di panggung spektakuler gue merasakan bahwa tiba-tiba it's a life changing. Gue pribadi merasa perubahan yang cukup signifikan. That's why di sanalah letak kelemahan seseorang. Jadi dari zero to hero, ya kan? Dari yang bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa. Jadi gue mulai dalam tanda kutip terjangkit yang namanya star syndrome. Karir gue bagus banget, melesat banget. Orang tahu siapa Danar, label tiba-tiba dari sisi manajemen gue di manage dengan baik. Kemudian tiba-tiba label juga mulai ambil oke, ini kayak bisa nih gitu, termasuk gua. Termasuk lu ya, makan disuapin loh Bu ya. Mau makan apa? Antara sendok biasa yang aluminium sama emas gitu ya. Iya. Ada beberapa pilihan sendoknya itu. Iya, bener. Nah, dari situ gua merasa bahwa kehidupan gua berubah, bro. Berubahnya bukan cuman dari sisi bukan cuma dari sisi yang positif, tapi justru hal yang negatif. Pergaulan gua nggak benar, terus habis itu gua pernah ada di Singapura 9 bulan. Dalam tanda kutip gua nggak ngapa-ngapain, gua merasa bahwa hidup gua cukup enak di sana. Ya cuma gitu doang. Jadi pulang ke Jakarta cuman buat nyanyi, balik lagi ke Singapura. Jadi gitu, dan bukan citizen sono, tapi lu enjoy life gitu ya? Iya. Padahal nggak ngapa-ngapain gitu kan. Iya. Cuman di City Hall, cuman buka koran, yang lainnya kerja, gue baca koran gue nggak tahu apa yang gue baca gitu kan. Udah macam orang betul aja. Nah, itulah yang membuat gue merasa bahwa, wah gue wasted. Gue merasa buang-buang waktu. Buang-buang duit juga dong. Buang-buang duit, karena basically kita di Indonesian Idol, bro, kita dapat apa yang kita impikan gitu. Jadi duit kita dapat, kita dibayar dengan baik sekali gitu kan.
hanya saja mungkin kehidupan kita sudah mulai dikeker sama yang namanya pengerat-pengerat ya. Pergaulan-pergaulan yang nggak baik itu. Nah, finally setelah gue sadar dan gue merasa bahwa oh this is not good, gue stabilize hidup gue, tiba-tiba karir gue dari yang gue pernah dapat kontrak dari salah satu label dengan nominal yang sangat fantastis, tiba-tiba di cancel sepihak. Gue jadi host acara TV di stasiun TV swasta, DP-nya udah keluar, tiba-tiba acara dibatalin. Waduh, DP udah keluar, mesti balikin dong. DP udah enggak, untungnya sih enggak, karena force major dari dia gitu. Nah, terus kemudian gue dikontrak sama label yang mungkin lebih kecil tapi cukup termasuk baru waktu itu dan cukup terkenal. Pada saat gue masuk, gue sudah rekaman, gue udah sign agreement segala macam, juga tiba-tiba batal. Jadi memang mungkin hidup gue destabilize di sana. Dan gue akhirnya memutuskan untuk oke, Danar, dari yang punya apa-apa sekarang balik lagi nggak punya apa-apa. Nah, di sana akhirnya gue mengambil keputusan bahwa Danar, you have to open another door. You have to dig another potential gitu. Jadi gue akhirnya memutuskan untuk oke, Danar kembali lagi kuliah. Sambil gue meniti karir dan bahkan gue step back a little bit dari dunia musik. Jadi gue cari beasiswa, gue selesaikan S1 gue, dan dari S1 gue cari beasiswa lagi untuk mengejar ketinggalan, gue ambil S2 dan gue dapat. Gitu. Kenapa lu bisa pilihnya ke jalur pendidikan, bro? Maksudnya kenapa nggak lu fight back lagi di dunia entertainment ini, bro? Karena mungkin gini, itu pertanyaan bagus, bro. Harusnya kan sudah ada pintu ya. Iya, tapi betul. Tapi gimana ya, bro ya? Karena lu tahu ketika lu fight back di zona itu, lu hidup lu akan dalam tanda kutip kembali ke kondisi yang tidak baik. Bisa jadi lu kembali lagi ke kehidupan lu yang amburadul dan seterusnya. Star syndrome tadi. Dan gua mendapatkan satu wejangan yang bagus banget, yaitu nggak apa-apa, anak panah itu harus mundur dulu untuk bisa dilontarkan dan masuk menuju menghujam ke sasaran yang tepat. You have to step back a little bit supaya nanti lu bisa maju lebih luar biasa lagi dan tujuan hidup lu, visi lu, goal lu tercapai. Nah, dari sana gue akhirnya memutuskan untuk gue pursuing another career sambil gue nyanyi kecil-kecilan, sambil itu tadi masuk ke dunia pendidikan. Ya, tapi kan lu kan ini kan passion lah ya. Ya. Oh, nyanyi kan passion, nggak bisa dihilangin lah ya. Nggak bisa dihilangin. Tapi lu coba nih di dunia pendidikan. Tadi S1, S2 gitu ya. Ya. Oke. Nah, kemudian apa yang lu inginkan? Oke. Pertanyaan bagus. Apa yang Danar inginkan? Danar pengen dikenal sebagai seorang entertainer yang pintar. Gitu. Gua pengen dikenal sebagai penyanyi yang influencing. Penyanyi yang pintar. Pinter dalam artian gini, ya bukan cuma sekedar knowledge bagus ya, tapi bisa menginfluence orang untuk bisa ngikutin sesuatu yang positif dari hidupnya. Gitu. Gue pengen seperti itu. Karena apa? Banyak sekarang penyanyi suaranya bagus lebih dari gue, banyak banget. Tapi apakah dia bisa menginfluence kehidupan orang? Belum tentu. Nah, gue pengen jadi orang itu. Karena gue tahu kehidupan gue ini ditolong sama Yang Maha Kuasa. Oleh karena itulah gue mencoba untuk nggak apa-apa. Orang mungkin kenal lu penyanyi ya gitu. Tapi maksudnya bukan ya sekelas Afgan apa segala macam ya. I adore them lah istilahnya. Ya memang mungkin Tuhan punya karir punya path yang berbeda ya. Tapi gue justru bersyukur karena apa? Gue ada di dua alam ini dan gue bener-bener bisa menginfluence orang dari dua sisi. Gitu. Oke. Sindrom ini ngeri sekali ya. Yes, karena banyak orang yang, ya gue lihat juga bahwa mungkin di Infogosip dan lain-lain, banyak juga orang-orang artis-artis yang sebelumnya tinggi banget, terus tiba-tiba ya udah bersyukur lah masih inilah ya gitu kan ya. Tapi ada juga yang sampai bawah banget gitu kan ya. Banyak. Ya banyak, kita nggak sebut nama ya kan, bukan Infogosip. Iya. Ini realita ya, Bu ya. Iya. Nah, makanya lu juga terpanggil untuk itu ya, menginspirasi orang juga ya. Gua mungkin ngeliatnya gini sih, bro.
banyak orang sekarang apalagi di zaman digital ini ya, orang jualan sesuatu yang nggak esensi, bukan dari prestasinya, tapi dari sensasinya, betul, dari sensasinya. Nah, dan Indonesia suka. Iya. Gitu. To be honest, Indonesia suka laku, gitu. Nah, tapi gua nggak mau. Oke, gini, sensasi it's good, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi apakah ini bisa membuat karir kalian atau karir kita semuanya everlasting? Betul. Belum tentu. Banyak ya yang kan? di situ down. Iya. Bukan cuma down lagi, tiarap bahkan. Tiarap, iya. Ya kan? Dan kasihan kalau yang tiarap ini akan apa ya? Akan setengah mati. Karena apa? Ya dia nggak nge-build karirnya dengan sebuah prestasi, dengan sebuah kebanggaan, dengan pride gitu. That's why gue merasa bahwa ya buat apa gue harus mengikuti arus itu? Gue mau jadi ikan salmon. Gue harus melawan arus supaya apa? Karir gue konsisten, kehidupan gue juga everlasting. Dan kalau misalkan gue jual sensasi, mungkin lu nggak tanya sama gue, sekarang lu kayak gimana? Hidup lu seperti apa? Lu mungkin nggak tanya seperti itu. Lu pasti akan tanya buah-buah gue yang kayak, lu kemarin sama ini gosipnya kayak gimana? Pasti begitu. Ya nggak sih? Iya. Gitu. Iya benar. Oke, Bro. Sekarang apa yang lu lakukan, Bro? Gua sekarang ngebangun satu startup, namanya Trampil.com, dan di sana gua menjadi seorang co-founder dan juga chief marketing officer. Which is ini pencapaian yang sangat besar ya. Karena karir profesional gua juga dimulai dari bawah. Dari marketing ditemukan lagi nih ya, jangan nih. Ditemukan. Gua kayak soundbox sampah. Betul, gue ditemukan. Gue ditemukan. Itu kan sama Bung Iya. Gitu kan. Lu jangan tampil juga di belakangan nih. Nah, kalau ini mungkin lebih ke gini sih, Bro. Gua dimentor sama orang yang tepat menurut gua. Dan gue punya kayak bapak angkat, ada beberapa bapak angkat yang membantu gue untuk menemukan visi dan misi kehidupan gue. Gak cuma sebagai seorang penyanyi, tapi sebagai seorang influencer atau seorang filantropi gitu. Nah, dari sana dia ngomong seperti ini, karir musik bagus harus. Tapi kalau misalkan kamu sudah tahu bahwa karir musik mentok di sana, jangan dipaksa. You have to find another door. Ya, supaya apa? Your career itu everlasting. Satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka, seperti yang gue bilang ketika kemarin di konser Amal ya. Nah, dari sanalah gue akhirnya menemukan bahwa masuk dunia profesional. Karena apa? Banyak sekarang penyanyi ketika dia ditanya sesuatu, atau misalkan nggak cuma penyanyi ya, maksudnya selebriti ya, ditanya sesuatu, jawabnya terus habis itu nggak nyambung gitu. Nah, apalagi kalau udah masuk dunia profesional, lu nggak bisa kayak gitu, right? Betul. Jadi lu harus bener-bener precise, lu harus bener-bener pinter, harus bener-bener bijaksana, thoughtful, wise, dan lu bisa terbukti bahwa omongan lu tuh bukan cuma omongan doang, tapi lu memang terbukti punya karya, dan lu ngebangun sesuatu. That's why gua dari eksekutif, dari asisten manager, head of marketing, sekarang jadi CMO. Jadi menurut gua itulah yang membuat gua semakin firm bahwa kita bisa kok ngejalanin dua hal, asalkan kita fokus. Yang satu passion, yang satu professionalism. Tapi gitu. lu ngajarin nyanyi kali ya? Enggak. Kenapa? Lu ngajarin nyanyi kali ya? Enggak. Ngajarin siapa? Lu ngajarin nyanyi. Di startup itu lu ngajarin nyanyi juga. Kelas itu akan dibuka, Bro. Tapi akan dibuka. Kan bisa aja sih. Gitu. Terampil dalam menyanyi kan bisa juga. Bisa banget. Gitu sih. Iya. Oke, so apa yang dilakukan oleh Trampil.com ini? Trampil.com ini adalah pelatihan online khusus buat entrepreneur millennials yang pertama di Indonesia, karena pelatihan lembaga-lembaga e-learning itu kan fokusnya kan ke profesional kan. Mungkin sedikit yang punya
fokus ke UMKM atau entrepreneurship. Nah, kita fokus ke entrepreneurship. Jadi, sebagian besar ilmu yang kita sharingkan atau kita bagikan adalah ilmu tepat guna yang bisa dipakai langsung sama orang untuk mereka bisa memulai bisnis. Gitu. Misalkan Bro Ruby di dunia properti bisa ngajar dunia properti. Jadi istilahnya orang-orang yang attach dengan dunia properti itu benar-benar yang oh iya ya, figur seorang Ruby akan gue ikutin gitu. Nah, itu yang dilakukan sama Terampil. Dan so far kita bersyukur sekali karena kita memulai ini di saat yang mungkin benar-benar dalam tanda kutip tepat ya. Karena banyak orang shifting. Iya, orang berusaha untuk pindah dari konvensional ke online dan kita bersyukurnya momen ini kita dapat walaupun nggak semudah cuman sekedar mendapatkan momen itu. So, siapa target marketnya Terampil.com ini, Bro? Target marketnya adalah para pelaku usaha, para pelaku UMKM dan pekerjanya yang millennials. Jadi kita, ya, karena kita kan base-nya kan digital. Jadi kita nggak mau paksakan orang-orang baby boomers yang mungkin masih menggunakan konvensional methods gitu untuk masuk ke kita. Kalau mereka masuk bagus karena mereka sudah ikut dengan perkembangan zaman. Tapi kalau target kita yang benar-benar target kita adalah millennials. Karena apa? Millennials ini adalah orang-orang yang butuh figur dan butuh dilatih. Karena bonus demografi kita sekarang di tahun 2020 ini dan bahkan sampai 2030 itu hampir 3 sampai 4 kali lipat. Jadi once kita nggak akan pernah menemukan ini lagi, Bro. Yes. Jadi potensi gitu. Besar sekali, Bro, ya, di kondisi gede banget potensinya. Wow, keren banget. Bro, nggak berasa ini ternyata waktu kita. Thank you so much. Gue belum cerita tentang album gue loh padahal. Belum cerita album lo ya? Album lo gimana, Bro? Kapan nih? Iya, boleh. Gua baru 2018 kemarin punya album memang lagu rohani yes. Kristen. Tapi itu adalah album pertama gua setelah 22 single gospel gua di launching. Wow, keren. Plus dari Sony Music dan juga ada beberapa lah itu mungkin lebih ke single pop ya. Yeah. Dan gue bersyukur karena album ini diterima sampai ke luar negeri. Jadi di Spotify itu sempat ada di Apple Music sempat ada di peringkat 4 ya. 4 lagu single gue masuk. Di Spotify juga good listeners, di Joox segala macam itu juga good listeners, sampai viewers dan pendengar gue ada di Amerika segala macam sampai segitunya gitu. That's why gue nanti akan melanjutkan di tahun 2021 album kedua gue yang gospel sama single pertama gue yang lagu pop. Wow, kita doain all the best pokoknya. Sip, nanti Eljon juga bakal support ya kan. Lagu-lagu bisa diputerin di Eljon TV dan Eljon Radio. Oke, nah, thank you. Sekali lagi Bro Danar, thank you so much, all the best ya buat karirnya. Terima kasih Bro Ruby. Buat sahabat Eljon mungkin yang penasaran sama sosok profil Danar Indra bisa follow IG-nya @danarindra ya. @danarindra. Danarindra, dan juga bisa Terampil IG-nya apa website? Terampil_ID. Kalau Instagramnya Terampil_ID. Yeah. Terus websitenya di www.terampil.com. Mungkin sambil gua info juga ya, buat teman-teman yang follow atau ngikutin acara ini, mungkin bisa komen di bawah-bawah ini di channel YouTube-nya. Nanti mungkin teman-teman dari Eljon bisa ngasih mungkin 10 atau 20 komentar terbaik. Pertama mungkin kita akan kasih voucher belajar di terampil.com. Wow, voucher belajar di terampil.com. Nah, jangan lupa tuh komen. Nanti komen terbaik dapat voucher belajar di terampil.com. Sekali lagi terima kasih Bro Danar, dan terima kasih telah menyaksikan program Music and Talk, dan juga yang buat di rumah saja, stay healthy and stay safe. Saya Ruby Herman, sampai jumpa di next program Music and Talk. Bye-bye.